dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Sylvia Aprianis dan Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fanu'abbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihillah inna Allaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingat
Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyimpannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepadamu kamu kembali. Jika keduanya memaksamu untuk Minta satu ke Ani, adik Fatimah. dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutlah jalan orang-orang yang baik. Lalu aku berikan kamu kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Rekan saya di sebelah saya, rekan saya namanya Wahlul 'Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah mengizinkan kita untuk bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini ya Ibu-ibu. Dan alhamdulillah hari ini ada momen spesial karena ini juga masih suasana Dzulhijjah ya Bu. Masih ada mungkin di rumah simpanan daging atau rendangnya yang belum habis ya Bu, atau dijeda dulu ya Bu ya biar gak tiap hari makan daging. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu adik-adik kita dari Universitas Islam Negeri Winsus Riau yang ada di ujung Panem sana Ibu-ibu, dan mereka berkesempatan pada hari ini hadir dalam rangka tugas kuliah adik-adik ya, ngambil nilai Ibu-ibu. Nah, ketika kita dihubungi untuk perizinan mereka untuk mengisi di majelis taklim kita, alhamdulillah majelis taklim kita terpilih oleh adik-adik ini, dan kita alhamdulillah menyambut dengan gembira Ibu-ibu karena mereka ini adalah penerus kita besok ya Ibu ya. Dan ini adalah kesempatan mereka, ini adalah usaha mereka untuk menjadi dai-dai ke depannya, karena sesuai dengan jurusannya Ibu-ibu ya, fakultasnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan ini dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sembari mengasah ilmu mereka, insya Allah kita support mereka Ibu-ibu ya dengan capaian ilmu mereka. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka di majelis taklim kita ini menambah wawasan dan keilmuan mereka, insya Allah, amin. Terima kasih kami ucapkan, saya mewakili ibu-ibu sudah memilih majelis taklim Alisan dalam rangka majelis taklim pilihan tempat adik-adik share ilmu dan menimba ilmu kita bersama-sama di sini. Mungkin dari saya itu saja ibu-ibu. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Semoga setiap langkah kaki ibu-ibu Allah balas dengan pahala berlipat ganda, menjadi pemeran timbangan di yaumil akhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita persilakan kepada adik-adik mahasiswa ini ya, Aisyah dan kawan-kawan untuk mengisi acara kita. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ihsan yang telah mau memberikan sedikit kata pengantar kita pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, sebelumnya saya punya pantun. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita telah diberikan nikmat kesehatan serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di sore hari yang cerah ini dalam rangka majelis taklim di Masjid Al-Ihsan. Sholawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, di dalam keluarga yang harmonis dan bahagia, tentu kita perlukan komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan untuk mempererat silaturahmi kita di dalam keluarga. Nah, di dalam komunikasi ini tidak hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kita mendengarkan, memahami dan merespon dengan penuh kasih dan sayang. Nah, sebelumnya ibu-ibu di dalam keluarga udah apa enggak komunikasinya? Nah, maka di situ izinkan dulu kami sedikit membahas mengenai pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Nah, mengapa komunikasi penting di dalam keluarga? Ibu-ibu kira-kira penting nggak sih komunikasi di dalam keluarga? Nah, jadi ada satu yang pertama, menguatkan ikatan keluarga, yang dimana komunikasi yang baik harus mempunyai ikatan keluarga yang baik. Nah, jadi hubungan antara keluarga, kalau kita mempunyai komunikasi yang baik, pasti hidupnya keluarganya akan rukun. Nah, jadi ibu-ibu, kebutuhan komunikasi ini sangat penting. Contohnya nih, seperti seorang anak yang baru pulang sekolah, pasti mereka selalu menceritakan hal-hal kecil di sekolahnya kan Bu, sama para ibunya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ini harus mendengarkan keluh kesah dari mereka nih Bu. Kayak, oh iya nak, terus gimana nak, gitu. Jadi ketika anak itu didengar, pasti dia akan ngerasa ada kebahagiaan di dalam dirinya. Nah, selain menguatkan ikatan keluarga, di dalam komunikasi itu juga bisa loh ibu-ibu menyelesaikan konflik. Nah, kenapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita nggak bakalan bisa menghindari apa yang disebut dengan konflik. Nah, untuk itu komunikasi ini penting loh ibu-ibu. Misalnya gini, ibu-ibu nih bertengkar sama suami ibu-ibu nih. Kalau nggak dibicarakan dengan baik, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, tentu masalah itu bakalan panjang. Dan ini biasanya nih Bu, banyak juga nih karena kurangnya komunikasi di dalam keluarga ini, itu yang menyebabkan perceraian. Nah, betul nggak ibu-ibu? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan. Ibu-ibu, ketika anggota keluarga merasa didengar dan dipahami, nah pasti salah satu dari kita merasa senang nih. Oh iya, aku didengar loh. Oh iya, mereka dengerin aku loh. Mereka ngerti loh apa yang aku bilang. Nah, pasti di dalam keluarga itu senang banget kalau udah membahas kebahagiaan dan kepuasan. Nah, contohnya itu seperti ketika anak sedang merasa dirinya kurang dimengerti sama kedua orang tuanya, nah pasti mereka merasakan kesedihan di dalamnya. Mereka selalu merasa bahwa kok aku nggak didengar sih, kok orang tua aku kayak gitu sih. Nah, jadi perlu kita dalami bahwa meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan di dalam keluarga itu juga salah satu hal penting di dalam keluarga.
istri mendengarkan dengan baik apa yang dirasakan oleh suami dan anak kita. Cara berkomunikasi yang baik yang kedua itu adalah berbicara dengan jujur dan terbuka. Nah, saya sebagai anak harus bisa berbicara jujur terhadap orang tua, harus bisa terbuka apa aja yang saya lakuin, bagaimana saya di luar sini, harus bisa tahu apa yang orang tua kita ingin. Nah, jadi ibu-ibu, kejujuran kan adalah fondasi dari komunikasi yang efektif. Sampaikan perasaan dan pikiran dengan jelas dan baik. Nah, namun tetap dengan cara yang baik dan sopan. Contohnya nih seperti ibu-ibu kalau tidak jujur soal keuangan sama suaminya, nah pasti itu bakalan jadi permasalahan kan Bu di dalam keluarga. Nah, seharusnya kita harus fokus dulu nih ke keterbukaan di dalam keluarganya, harus baik, harus dibicarakan dengan baik. Nah, dalam komunikasi ini loh ibu-ibu, kita juga menggunakan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh itu ibaratnya tuh mimik wajah kita gitu. Kalau misalnya kita tanggapannya tuh bahagia, tetapi wajah kita tuh datar. Jadi orang menilai dari kita, dia bahagia atau enggak nih nanggapin aku? Dia pikir kayak gitu loh ibu-ibu. Nah, jadi di dalam keluarga itu penting loh menggunakan bahasa tubuh itu. Misalnya nih, ketika anak ibu nih pulang sekolah, ibu tanya ada masalah apa gitu. Nah, pas ibu-ibu menanggapinya tuh juga dengan wajah yang senyum, bahagia gitu. Tapi ketika ibu-ibu menanggapinya ada masalah apa? Nah, kalau kayak gitu kan kesannya tuh kayak ibu-ibu tuh marah, kayak ibu-ibu tuh kesal sama dia kan. Nah, itu pentingnya loh Bu. Dalam komunikasi itu penting banget menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya nih Bu, ada hindari menghakimi dan menyalahkan. Ini yang sering menyalahkan anaknya kalau anaknya berbuat kesalahan tanpa tahu penyebabnya nih, pasti sering kan Bu. Nah, jadi sebelum kita menyalahkan seorang anak, kita cari tahu dulu nih penyebabnya. Apa sih nak? Gimana? Kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Nah, jadi anak itu bakalan ngomong, bakalan bilang, iya Bu, ini tadi gini-gini. Daripada kita menyalahkan Bu, bagus kita fokus dulu mencari, memperbaiki di mana letak kesalahannya ya Bu. Enggak cuma itu loh ibu-ibu, dalam komunikasi tuh, dalam keluarga tuh kita juga harus meluangkan waktu untuk berbicara. Nah, ini loh yang sangat minim di keluarga sekarang. Karena apa? Karena kita udah dipengaruhi oleh gadget. Nah, benar nggak ibu-ibu? Nah, misalnya nih, ketika kita ngumpulnya tuh yang lebih efektif tuh kan malam kan nih. Nah, pas malam tuh pasti suami sibuk dengan gadget, ibu juga, anaknya juga. Nah, otomatis waktu untuk komunikasi itu sangat minim sekali. Nah, padahal loh ibu-ibu, anak tuh butuh sekali komunikasi dengan kita. Kami juga sebagai anak loh ibu-ibu kadang prihatin sama kedua orang tua kami yang sering banget mencuekkan kami demi gara-gara gadget ini. Nah, itu loh ibu-ibu yang harus diantisipasi di dalam keluarga, karena ini bisa merusak keluarga kita. Setidaknya nih, ketika ibu-ibu udah misal habis maghrib nih, luangkan waktu ibu-ibu tuh tanpa gadget, makan bersama, cerita bersama, atau nonton TV bareng-bareng. Hindari dulu lah gadgetnya itu kalau pas udah malam gitu. Selanjutnya nih Bu, ada tips praktis dalam berkomunikasi yang dimana adalah buatlah suasana rumah dengan nyaman. Nah, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, rumah itu pasti tempat ternyaman kita kan Bu. Nah, jadi kita harus mengusahain bahwa tempat berpulang kita itu adalah di
sebagian orang tua tuh ketika anaknya bertengkar dia malah marah balik ke anaknya. Kenapa kayak gitu? Karena dia takut gitu. Sebagian orang tua tuh demi mempererat pertemanan sama tetangganya misalnya, terus dia marah-marah sama anaknya karena anaknya yang salah, padahal bukan anaknya yang salah, tapi dia marah ke anaknya tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Nah itu loh ibu-ibu yang harus dihindari. Saya banyak loh melihat kayak gitu sekarang anak ibu-ibu di zaman sekarang tuh kayak lebih mementingkan urusan pribadinya dibanding anak-anak gitu. Padahal loh anak-anak itu butuh banget komunikasi yang baik dengan keluarganya. Ibu-ibu jamaah masjid majelis taklim yang dirahmati Allah. Nah, yang terakhir itu, dimana kita jangan pernah ragu untuk mengungkapkan rasa sayang terhadap diri kita, terhadap anak, terhadap suami. Nah, pasti di zaman sekarang pasti gengsi banget kan mengungkapkan kasih sayang, apalagi seorang anak yang mengungkapkan kasih sayang terhadap orang itu gengsi banget loh Bu. Nah, kita di zaman ini harus bisa menormalisasikan bahwa nggak semua gengsi itu harus ditakutkan. Pokoknya kalau kita mau mengucapkan kata aku sayang mama, aku sayang papa, nah itu harus dinormalisasikan loh di dalam keluarga. Nggak harus gengsi-gengsi, apalagi kan ucapan kata terima kasih, maaf, itu harus juga ada di dalam keluarga agar kasih sayangnya itu jadinya lebih erat dan tidak ada kegengsian di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah marilah sama-sama kita perbaiki komunikasi kita di dalam keluarga. Gak cuma ibu-ibu loh, saya pribadi juga lagi memproses memperbaiki komunikasi saya dengan keluarga. Karena emang rata-rata keluarga di zaman sekarang itu sangat minim sekali komunikasi itu. Nah mudah-mudahan keluarga kita dijadikan rumah sebagai tempat yang penuh dengan cinta dan pengertian. Nah dengan komunikasi ini loh ibu-ibu bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Nah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah mudah-mudahan kedepannya nih ibu-ibu bisa memperbaiki lagi komunikasinya dengan keluarga, terutama dengan anaknya. Nah kira-kira ada nggak di sini ibu-ibu yang lagi atau yang butuh ditanyakan gitu? Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan ibu-ibu, tapi kalau kami tidak bisa menjawab kami jadikan PR. Baik ibu-ibu, ada hadis yang mengatakan unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tausiah dari pemateri kita tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi kita semua. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim dari Masjid Al-Ihsan. Kepadanya kami persilakan. Sama udah jelas ya Bu ya? Atau kasihan mau ngasih PR sama adik-adiknya ya? Baik Ibu, karena adik-adik ini sudah memutuskan doa menutup, maka kita doain
bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri al-mizan. Allahumma afini fi badanina wa afini fi sam'ina wa afini fi basarina. Allahumma bika min kufri wal faqr. Allahumma bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dan silap dari perkataan dan perbuatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya